Baik, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan forum minggu ke-7, pertanyaan ketiga, yang temanya adalah sampling. Nah, di tema besar sampling ini, kasusnya adalah meneliti kepuasan pelanggan terhadap layanan pengiriman cepat pada sebuah perusahaan retail. Nah, permasalahannya sebagai berikut. Jadi ada sebuah perusahaan retail yang bernama Shopee. Nah, peneliti ini ingin melakukan penelitian untuk memahami kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pengiriman cepat dari perusahaan Shopee ini. Nah, perusahaan Shopee ini tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, sehingga awalnya tim peneliti ini menetapkan seluruh pengguna aktif Shopee selama 1 tahun terakhir sebagai populasi. Namun karena keterbatasan waktu dan sumber daya, maka dibatasi menjadi pelanggan yang melakukan pembelian dalam 3 bulan terakhir. Nah, lalu dari daftar tersebut 5.000 akun dipilih secara acak menggunakan systematic sampling. Namun hanya 3.800 pelanggan yang benar-benar mengisi kuesioner kepuasan. Nah, di sini juga yang diambil adalah bukan sortir berdasarkan individu, namun disortir berdasarkan nama akun. Jadi sangat memungkinkan ada satu individu yang punya beberapa akun dan jadinya responnya ganda seperti itu. Selanjutnya hasil risetnya adalah kepuasan yang sangat tinggi, rata-rata 4,7 dari 5 skornya. Namun setelah analisis lebih lanjut diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Sementara pelanggan dari wilayah rural atau dari luar Jawa itu sangat sedikit yang terwakili. Lanjut ke pertanyaannya. Dalam pertanyaan yang pertama, ini yang pertama dan sampai yang ketiga, dan ini adalah yang keempat sampai yang keenam. Saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, menganalisis kesalahan konseptual dalam definisi populasi dan sampling unit. Jadi pada penelitian di kasus Shopee ini, peneliti tidak sesuai antara populasi, elemen, dan sampling unit, karena populasi didefinisikan sebagai seluruh pengguna aktif Shopee, dengan elemen seharusnya adalah individu pelanggan. Tapi sampling unit yang digunakan oleh si peneliti adalah akun pelanggan, yang sangat memungkinkan satu individu itu dapat memiliki lebih dari satu akun, sehingga satu elemen populasi berpotensi terwakili lebih dari sekali. Nah, sehingga menyebabkan coverage error dan unit of analysis error, karena akun itu bukan representasi yang cocok dari individu. Jadi karena satu individu bisa mempunyai beberapa akun. Dan pembatasan pada pelanggan hanya 3 bulan terakhir itu juga mempersempit cakupan populasi target, sehingga sulit untuk menggeneralisasi hasil penelitian nantinya. Pertanyaan yang kedua yaitu dampak perbedaan antara target sampel dan aktual sampel terhadap validitas eksternal. Jadi perbedaan antara target sampel 5.000 akun terpilih dan aktual sampelnya 3.800 responden mempengaruhi validitas eksternal karena munculnya non-respon bias. Nah, jadi non-respon bias itu ketika pelanggan yang tidak merespon itu berbeda secara sistematis dari yang merespon. Misalnya pelanggan yang rural atau pelanggan yang berasal dari luar Pulau Jawa itu kurang mengisi survei, maka hasil penelitian cenderung merefleksikan pengalaman kelompok tertentu saja, yaitu yang orang-orang yang di Pulau Jawa atau di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, dalam kasus Shopee ini, dominasi responden dari kota besar menyebabkan hasil kepuasan yang tinggi tidak dapat digeneralisasikan secara valid ke seluruh pelanggan Shopee di Indonesia, karena ya hanya Jakarta dan Surabaya sebagian besar. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana untuk memperbaiki prosedur sampling agar lebih representatif. Nah, Shopee bisa menggunakan stratified random sampling berdasarkan wilayah geografis, misalnya mana yang kota besar, kota menengah, dan rural. Jadi diberikan kelompok-kelompok.
Nah, sampling unit juga perlu disesuaikan menjadi unique customer ID yang berbasis individu. Mungkin bisa ditetapkan supaya satu individu itu nggak punya lebih dari satu akun, bisa dengan verifikasi KTP, sehingga sangat minim celah individu untuk memiliki lebih dari satu akun, dan cleansing data pun semakin mudah. Selain itu, proporsi sampel tiap strata juga harus mencerminkan distribusi pelanggan nasional. Oversampling pada wilayah rural juga dapat diterapkan untuk mengimbangi tingkat respon yang rendah, serta weight adjustment pada tahap analisis agar estimasi tetap tidak bias. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana dampak ketidaksesuaian elemen, unit sampling, dan subjek aktual terhadap generalisasi? Nah, kalau tidak sesuai antara 3 unit ini, maka menyebabkan distorsi dalam estimasi parameter populasi, sehingga menurunkan validitas eksternal karena unit analisis yang digunakan dalam statistik tidak merepresentasikan unit teoritis yang ingin disimpulkan. Jadi nggak masuk, nggak make sense. Selain itu, reliabilitas generalisasi menjadi lemah karena penelitian sangat bergantung pada struktur sampel yang tidak konsisten dengan populasi sasaran. Populasi sasarannya adalah seluruh pengguna Shopee di Indonesia karena dia tersebar di seluruh provinsi, tapi sampelnya ternyata hanya di kota-kota besar yang di Pulau Jawa seperti Jakarta dan Surabaya gitu. Jadi kurang valid hasil penelitiannya. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana peran distribusi normal, Central Limit Theorem atau CLT, dan penanganan data tidak normal dalam inferensi statistik. Pemahaman tentang distribusi normal dan CLT sangat penting karena CLT itu memungkinkan statistik tetap valid walaupun data populasi tidak berdistribusi secara normal, selama ukuran sampel cukup besar dan pengambilan sampel dilakukan secara acak. Namun jika datanya itu sangat skewed atau ada kepuasan yang sangat ekstrim, maka uji parametrik bisa menghasilkan estimasi yang bias, sehingga peneliti perlu melakukan uji normal, mempertimbangkan transformasi data, menggunakan robust standard errors, atau menerapkan uji non-parametrik untuk menjaga validitas dan keandalan inferensi statistik. Pertanyaan yang terakhir yaitu kontribusi setiap tahap sampling terhadap validitas eksternal dan replikasi. Nah, setiap tahap dalam proses sampling, dari definisi populasi, penentuan sampling frame, pemilihan teknik, pelaksanaan hingga dokumentasi berkontribusi langsung terhadap validitas eksternal dan kemampuan penelitian itu bisa direplikasi. Karena jika salah satu tahap diabaikan atau dilakukan secara tidak sistematis, maka penelitian berisiko menghasilkan bias yang tidak terdeteksi dan sulit untuk direplikasi lagi ke depannya. Misalnya, dokumentasi yang buruk membuat penelitian lain tidak dapat mengevaluasi atau mengulang proses sampling, sehingga kekuatan generalisasi kurang dan kehilangan kredibilitas ilmiah penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.